sekarang kita langsung aja nih, kayaknya sudah hadir ya bintang utama kita hari ini. Cantik banget. Aduh, aku langsung pusing saya ya. Langsung aja yuk kita panggil Sharla Mas. Bener gak sih Sharla Mas? Masnya aku salah. Halo kakak. Aku salah nyebut. Halo. Udah rame kan? Kalau yang cantik aja. Ini oke zoners ya. Kalau yang cantik-cantik aja ini pada gendang-gendang semua di sini. Ya, di sini ya langsung rame emang ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Oh, kita seperti biasa Jakarta. Kalau jam-jam segini ya macet ya. Gitu. Sharla ini salah satu musisi yang bisa dibilang muda ya, muda berpotensial dan terkenal dengan gaya musiknya yang mengkombinasikan perpaduan tradisional, benar kan? Yang kemarin baru cover lagu dari Padi. Betul. Ini boleh diceritakan proses kreatif kamu akhirnya menyanyikan kembali lagu Padi ini? Jadi lagu ini tuh sebenarnya karena aku suka banget satu lagu dari salah satu band legendaris lah di Indonesia gitu. Terus juga Everlasting juga karena liriknya juga sangat-sangat dari zaman ke zaman tuh nggak akan pernah mati gitu, everlasting lah. Jadi makanya aku pilih si Kasita Sampai Ini untuk aku remake. Oke, tapi kamu emang dulu suka dengerin lagu-lagu Padi? Tahu dari mana lagu Padi? Taunya dari papa, dari nenek kakek gitu. Oke, kenapa kamu memilih meremix dengan unsur-unsur tradisional? Jadi emang salah satu visi aku kalau berkarya ya di dunia musik ini tuh karena aku pengen mengenalkan, aku kan asalnya dari Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Iya, jadi aku pengen Kalimantan itu nggak cuma hanya IKN aja yang dikenal tapi juga budaya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Masih muda ya, peduli dengan budaya. Iya, nama alat musiknya itu apa? Sape. Jadi kalau kamu buat menyanyikan lagu selalu pakai itu? Beberapa cover lagu aku kayak di YouTube gitu-gitu aku sering kalinya pakai sape. Oke, emang udah lama belajar sape? Iya, tapi kalau misalkan karya yang bener-bener aku rilis single dari aku sendiri pribadi itu baru satu ini sih sebenarnya. Karena baru dapat kesempatan di lagu Kasih Tak Sampai Ini. Oke. Apa aja sih tantangannya bikin lagu memadukan unsur-unsur tradisional gitu? Ada tantangan tersendiri nggak sih? Pasti ada banget karena kan pasti beda genrenya dari genre-genre biasanya gitu ya. Kalau orang-orang kan ada yang pop, ada yang jazz dan segala macamnya. Nah di kali ini tuh pop tapi kita masukin unsur tradisionalnya di dalamnya tuh bikin aku tuh kayak ini arahnya tuh mau dikemanain ya. Karena kan kalau musik sape ini tuh kan kalau kita biasanya nyanyiinnya Melayu, ada Melayunya gitu, cakup Melayu. Tapi di sini gimana caranya aku nyanyiinnya dengan pop gitu. Mencampur dengan kekinian gitu. Betul. Nah, ngomongin soal kekinian kan sekarang banyak yang penonton itu lebih TikTokers banget. Nah, gimana kamu cara beradaptasi dengan orang-orang yang ya kayak gitu. Apalagi dengan tradisional kan mungkin agak tantangan ya. Kalau TikTok sih biasa kan jerak-jeduk ya. Nggak mau banget. Nggak mau banget juga kalau mau dijerak-jedukin gitu pakai sape. Yang penting jangan ilangin sapenya. Wah, kayak pecinta ini ya, budaya banget. Nanti abis ini kita belajar boleh nggak? Boleh. Nggak bisa, belajarnya setahun. Tapi emang siapa sih yang menginspirasi kamu dalam bermusik selama ini? Almarhum mamaku, karena dia emang penyanyi tradisional tadinya. Gitu, terus akhirnya jadi wedding singer juga mama aku. Dari situ kan aku penasaran ya namanya anak kecil gitu waktu itu. Jadi dari situ aku belajar otodidak awalnya, terus dilesin dan ya udah jadi penyanyi juga sekarang kayak mama. Terinspirasi dari mama. Gitu. Ya. Makanya aku pengen ada unsur musik tradisionalnya karena biar terus ingat mama yang pertama kali menerjunkan aku juga di industri musik gitu. Keren banget, luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal musik ini, kamu akan rilis single terbaru atau? Kalau baru rilis yang Kasih Tak Sampai Ini, ya belum kepikiran untuk rilis yang baru, tapi persiapan ada insya Allah. Kalau genre musik kamu tuh sebenarnya apa sih yang mau kamu patenkan? Misalnya, aku mau di genre musik ini atau mau pindah ke genre lain gitu? Sebenarnya aku pengen explore banget ke genre-genre yang lain, tapi untuk saat ini sih masih di pop.
Oh, masih di pop aja. Masih di pop. Ngulik dulu yang lain. Maksimalin dulu di pop, Bener. ya kan, sambil ngulik-ngulik yang lain. Betul. Idola kamu siapa sih kalau kita boleh tahu? Teh Ocha. Oh, Teh Ocha. Kenapa tuh suka Karena Teh Ocha? pertama kali lagu yang aku hafal itu tuh lagunya Teh Ocha. Terus yang apa tuh judulnya? Ayat-ayat cinta. Oh, jangan suka Ayat-ayat cinta. Itu masih kecil banget, aku masih umur 6 Kebayang tahun, sih, dia 5 masih tahun bayi kayaknya. ini. Terus. Masih 5 tahun, 6 tahun lah, tapi itu kayaknya belum sekolah juga deh aku. Masih kecil banget. Tapi ingat ya? Tapi Terus ingat. langsung ngefans gitu. Jadi dari situ aku ngefans sama Teh Ocha, hafal-hafal lagunya Teh Ocha sampai albumnya gitu. Oke. Tapi jadi penyanyi ini emang cita-cita kamu dari kecil atau karena tadi terinspirasi mama atau gimana? Ataukah kamu sebenarnya punya cita-cita lain gitu di luar jalur musik? Tadinya aku pengennya jadi model, pengen jadi pramugari, pengen jadi apa ya, pokoknya macam-macam lah. Namanya anak kecil ya, pengen semuanya, pengen lah nyoba semuanya. Tapi karena ngelihat mama gitu nyanyi, jadinya aku pengen jadi penyanyi sih. Udah yakin tuh ya, ingin berkarir terus di dunia musik? Iya, gitu. soalnya juga papaku tuh sebenarnya dia pecinta sport, tapi karena mama aku tuh nyanyi, jadi dia suka dengerin musik tiap hari dan segala macamnya. Terus aku kan jadinya terinfluence dari situ gitu. Iya. Dan kalau balik lagi ke ngomongin soal musik, kamu ngefans juga ya sama Mimi KD? Iya, sebenarnya almarhum mama aku tuh suka banget. Sampai, jadi kan mamaku sebelum meninggal kan sakit ya. Dia sakit-sakit aja tuh kayak pengen nonton konsernya Mimi KD gitu. Cuma ya belum kesampaian dan ya alhamdulillahnya sekarang aku bisa ketemu sama Mimi. Kemarin tuh aku cerita, Mimi, mama aku tuh suka banget ngefans sama Mimi. Oh iya, terus ya udah dia kayak apa ya, aku tuh kayak punya kelegaan tersendiri aja karena aku bisa menyampaikan itu gitu langsung. Nah, kamu selama ini kalau sama penggemar itu gimana tuh menjaga hubungan baik dengan penggemar? Apa sering ngadain misalnya nongkrong bareng atau gimana? Maintain penggemar itu gimana? Kalau nongkrong bareng belum ada kesempatan, tapi jadi nongkrongnya kita itu setiap aku habis off air atau mungkin ada, biasanya tuh kalau siaran radio atau aku promo gitu-gitu mereka juga suka datang. Disitulah aku ngobrol sama mereka gitu untuk apa ya, bonding lah ya biasanya ya, kayak ngobrol, mereka lebih tahu aku juga lebih tahu mereka gimana gitu. Jadi dari sana koneksi kita terjaga sih. Kalau lewat media sosial sering interaksi nggak dengan fans? Kalau medsos aku sebenarnya bukan anak medsos banget yang kayak maksudnya kayak update 24 jam banget harus enggak juga. Jadi lebih ke kalau ketemu ngobrol gitu. Lebih senangnya lebih ngobrol langsung sama fans ya. Okay. Kalau kesibukanmu sekarang apa selain fokus nyanyi dan segala macamnya? Kemarin aku baru aja ini bocoran halus ya, bocoran ya. Aku baru aja kemarin syuting ada salah satu sinetron yang akan mulai insya Allah di salah satu stasiun TV. Keren banget. Jadi kamu ini ya mulai menjelajah dunia persyutingan dunia. Asikan mana tuh setelah dijalanin, tetap di musik atau kayaknya pengen fokus juga deh ke acting gitu? Iya, karena aku suka-suka aja kayak explore gitu, jadi aku di acting juga enjoy sih. Nyanyi karena hobi, jadi sama-sama senang gitu ngejalaninnya dua-duanya. Oke, tapi untuk mengupgrade nih misalnya kayak mengupgrade kemampuan acting maupun menyanyi, biasanya kamu latihan atau belajar dari senior-senior atau gimana? Selain belajar dari senior-senior juga, aku sering ngobrol juga, karena aku sering ngobrol. Kalau misalkan aku lebih baik ngobrol langsung dibanding by phone gitu. Kayak orangnya lebih senengan ini ya. Face to face ya. Aku lebih senang face to face karena kan kita bisa ngelihat orangnya secara langsung gitu kan, dan orangnya begini. Bisa lihat ekspresinya. Iya itu dia. Kalau by phone kan kayak ini maksudnya dia marah apa? Tanda tanya apa? Gitu ya. Dia marah apa bercanda apa gimana ya ini? Bercandanya ternyata marah. Iya. Tolong. Iya itu dia. Terus aku juga anaknya suka nonton. Jadi dari situ aku manajer aku sih yang menyadari itu kayak, Cal, pantesan ya kamu nih bisa acting tuh, ternyata kamu emang suka nonton anaknya gitu. Jadi aku suka kayak nonton di TV gitu, di Netflix dan segala macamnya. Jadi dari situlah aku belajar kayak mimik muka tuh harus gini, ekspresi tuh gini. Kamu aduh keren ya, udah sambil nyanyiin lagu terus juga lagi di dunia acting ya.
Jadi spill the tea aja berarti ya, nggak langsung disampaikan ya. Nah, Sharla ini katanya ada lagu juga yang judulnya Kepada Yang Teristimewa ya. Nah itu kalau perbedaan karakternya di kedua lagu ini apa sih perbedaan karakter kamu? Kalau Kepada Yang Teristimewa tuh karena personal banget buat aku. Jadi aku tulis emang khusus buat papaku ya. Karena kan dia kan sekarang single parent yang berjuang bener-bener kayak jadi bapak dan sosok ibu. Jadi aku di situ tuh nyanyinya mungkin lebih lebih mengeluarkan sisi lembutnya aku gitu di diri aku gitu. Cuma kalau di Kasta Sampai ini karena emang kayaknya harus menyayat-nyayat deh ke orang gitu. Jiwa lagunya emang jiwa lagu yang sedih banget. Iya, jadinya aku kayak harus ayah, lebih. ya? Iya. Jadi aku harus lebih powerful di Kasta Sampai ini sih menurutku gitu. Kalau yang teristimewa itu lebih ini ya. Sisi lebih kayak anak ngomong softness-nya aku lah gitu. Oke. Kamu ada kepikiran nggak pengen one day aku pengen buat konser gitu? Amin banget. Cuma karena masih baru banget ya, jadi masih jauh lah perjalanan. Masih jauh. Apa sih tantangan kamu sebagai penyanyi baru di industri musik saat ini kan banyak banget persaingan, juga banyak banget sekarang ini kan ajang-ajang pencarian bakat yang juga menelurkan banyak musisi baru. Nah kamu gimana tuh mengatasi persaingan seperti ini? Persiapan dari mulai mental maupun mengasah kemampuan terus seperti apa? Kalau aku sih karena ya zaman sekarang kan makin berkembang ya, terus juga musisi-musisi makin banyak, mulai dari yang muda banget, dari yang kecil-kecil, sekarang sampai yang dewasa, senior-senior gitu. Aku lebih ke ngikutin alur aja sih, dan aku tuh nggak pernah mau punya apa sih namanya kayak persaingan. Patokan. Iya, patokan dan tingkatan yang kayak aku harus target. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak jalanin aja gitu ya. Iya, jadi kayak jalanin aja. Benar gitu. Kenapa? Karena rezeki kan masing-masing ya. Betul. Jadi apapun yang kedepannya aku jalanin ya pembelajaran aja sih ke depan. Tapi sebagai musisi pastinya kamu punya target dong. Misalnya target pendek aku pengen album aku atau rilis gitu. Pasti ada lah kayak gitu ya. Kalau target lebih ke tadi sih, karena aku bilang aku pengen visinya emang pengen mengenalkan budaya. Jadi misinya iya visi benar. dan misinya lah gitu. Jadi kayak aku pengen lebih banyak menginspirasi orang-orang untuk mengenalkan budaya juga sih ke depan. Keren banget ya. Lewat lagu-lagu, karena kan sekarang kan generasinya udah makin baru, udah makin digital. berkembang. Iya. Sekarang kan ya paling orang pasti dengerinnya barat, dengerinnya musik-musik yang Kepo. mungkin bukan lokalnya kita yang bisa kita kenalkan lagi. Jadi kamu mengingatkan kembali ya nilai-nilai tradisional, apalagi dari daerah Amin. kamu. Tujuannya seperti itu ya. Semoga jarang banget ya anak bisa muda kepikiran untuk mengenalkan kembali budaya. Emang kamu dari kecil diperkenalkan budaya sama orang tua kamu atau gimana? Iya sih, karena emang yang tadi aku bilang mama aku kan dari musik tradisional dan daerah gitu nyanyinya. Jadi dari situ sih aku terinspirasi, kayak semakin kesini tuh semakin iya kok orang kalau misalkan aku kenalan nih sama orang Kalimantan gitu, oh IKN ya gitu. Taunya IKN. Nanti besok musik tradisional ya gitu. Padahal masih baru ya. Aku pengen kayak one day ya, oh Sharla iya dari Kalimantan gitu. Orang tahu kayak oh itu kan selain suku Dayak yang terkenal, aku pengen itu kan yang musik sape yang sering dimainin orang segala macam. Orang kenal juga lah musiknya. Iya, ada musik yang ini kan ini atau mungkin kayak budaya lainnya lah gitu. Cuma dari aku kan musiknya yang bisa aku. Oke, dalam waktu dekat ada rencana apa nih kamu? Dalam waktu dekat selain tadi satu sinetron, terus dua semoga makin banyak lagi karya-karya baru yang bisa aku masukin unsur tradisionalnya. Oke, nah ini kan sekarang banyak banget yang tadi kita bilang banyak musisi baru, banyak artis baru. Nah, kalau kamu sendiri nih mau lebih cepat dikenal lewat karya dan prestasi atau sedikit-sedikit dibumbui dengan drama-drama atau sensasi-sensasi nggak sih, terpancing nggak sih untuk kayak gitu biar cepet nih gue terkenal kayak artis-artis lain kan yang pakai bumbu-bumbu sensasi gitu. Kalau kamu gimana? Karya dan prestasi aja lah ya. Mengharumkan lewat prestasi ya. Kalau bisa seperti itu, amin. Ya, amin. Ada nggak sih kamu harapan one day wishlist aku bisa duet bareng si ini, bareng si ini gitu? Satu,
apa ya? Pengen Kalimantan aja deh dikenal, bukan karena IKN-nya. Pengen lebih ke situnya ya. Lebih ke budaya lagi ya. Iya, dan menginspirasi teman-teman di Kalimantan juga, semoga mereka lebih unjuk gigi gitu. Nggak mau ini punya apa kolaborasi sama Teh Ocha, idolanya? Kalau Teh Ocha alhamdulillah udah kemarin. Udah. Iya, kemarin sempat diajak untuk ke konsernya juga di Indonesia sama di KL kemarin. Oh, luar biasa ya. Gitu. Terus ini kan kamu udah dari Kalimantan, dari provinsi yang bisa dibilang jauh lah ya. Iya. Terus ke Jakarta, jadi musisi, dikenal. Apa sih pesan kamu buat mungkin musisi-musisi di luar sana masih takut gitu ya untuk memulai, tapi kamu di sini memulai dari awal. Gimana pesan kamu buat mereka? Kalau buat mereka sih mungkin satu ada faktor mungkin kurangnya support mungkin dari lingkungan atau mungkin gimana tuh. Menurut aku sih kalian mulai aja dulu sih, karena kebanyakan teman-teman aku juga karena kurangnya support biasanya, atau mungkin dua karena mereka malu-malu masih. Aku pengennya sih mereka coba dulu aja dari, kalau aku dulu dari mulai ikut lomba di sekolah, ikut lomba di antar kabupaten, provinsi dan lain-lain. Dari situ sih aku mulai jadinya kayak ada apa ya, ada kayak rasa aduh penasaran, pengen nyoba lagi gitu, dan akhirnya berkarya sampai sekarang tuh karena jangan ada rasa takut dan malu dulu sih gitu. Jadi harus kayak percaya diri ya. Percaya diri aja. Percaya diri. Karena kalau kurang dan bagus itu kan sebenarnya kan penilaian dari orang dan apa ya, punya segmennya masing-masing lah. Kalau misalkan apa ya, suka nggak sukanya gitu. Iya pasti Betul. ada. Ya, Nah, ini kita ada pertanyaan dari TikTok. Kak Sharla spill outfitnya dong, gemes banget. Oh baik. Dan juga ada lagi Kak Sharla gemes banget, mukanya kayak masih baby face. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Kalau jadi fun fact-nya ya teman-teman, aku kan nginep di tempat manajer aku beberapa hari ini. Jadi baju ini dipinjemin. Ini karena pakai Sharla ya, jadi terlihat wow. lucu gitu ya. Bajunya dipinjemin. Kalau ini kemarin beli di salah satu brand, aku nggak tahu ini lokal apa nggak ya, enggak sih kayaknya. Brand, pokoknya ini murah kok guys. Terus ini salah satu brand. Terus ini dipinjemin. Kalau ini karena kemarin habis nyanyi, terus aku pakai ini. Kayaknya aku nggak pakai ini deh. Cuma bawa aja, ini shawl, pokoknya aku harus bawa kemana-mana, jadi kayak nggak cuma ini ya, biasanya ada lagi yang lain. Cuma kayak harus ada aja kayak scarf atau mungkin apa itu. Emang suka pakai scarf? Iya, buat jadi aksesoris aja, karena aku tuh kadang suka pakai kalung juga, cuma dia silver dan kayak nggak memberikan kesan girly gitu. Jadinya makanya aku tuh bawa scarf. Sebenarnya aksesorisnya juga dari Kalimantan nggak? Kalau ini enggak. Oh, jadi lagi sebenarnya ada kemarin cuma pecah karena jatuh. Jadi dia tuh dari batu gitu. Dari batu dan biasa aku pakai, cuma kemarin lalai ya guys. Jadi senggol jatuh. Pecah deh dia. Gitu biasanya aku pakai ini juga ada manik-manik Dayak juga, cuma kali ini aku nggak pakai karena aku nggak ada di rumah. Dan ini by the way bootnya sepanjang ini. Nah, ini bootnya nih. Oh iya lucu Bootnya banget. sepanjang ini panjang by the way. Jadi ini tuh bekas nyanyi kemarin karena aku lupa bawa sepatu dan aku hari ini mau melalang buana, jadinya aku lupa dan aku pakai aja dan aku tutupin pakai jeans ini. Tapi bagus ya, Tapi bagus cocok ya. Cocok Emang banget. kamu inspirasi outfit kamu lebih kemana sih kiblatnya? Apa yang casual, yang girly atau gimana? Sebenarnya aku lebih suka casual, cuma teman-teman online lebih sukanya aku girly. Oh gitu. Jadi aku padu-padankan aja lah. Bagus loh pemilihannya ya. Warnanya soft ya, cocok ya. Oke. Nah target, balik lagi ke musik, target panjang kamu apa? Tadi Jangka kan panjang. ngomong ya, tadi target pendek kamu ya, target jangka panjang lah. Maybe 5 tahun lagi aku pengen ini gitu. Iya. 5 tahun lagi aku pengen mengadakan konser, amin. Amin. Dengarkan tuh fansnya. Atau mungkin karya-karya aku yang bisa collab sama musisi-musisi lokal juga. Khususnya Kalimantan, 1, 2, apa ya? Semoga Kalimantan bisa dikenal juga kayak
daerah Jawa, Pulau Jawa, terus sekarang kan Timur, yang sangat-sangat terkenal juga dengan musiknya, musik daerahnya mereka gitu, yang di apa ya, bukan diregenerasi, apa ya, dibikin ala Gen Z lah ya. Oh iya. Gen Z gitu, semoga 5 tahun ke depan banyak menginspirasi orang-orang. Kayaknya sangat fokus dengan ini ya, kecintaan terhadap tanah cinta banget ya. Iya. Tapi itu jarang kan ya, ada musisi muda sekarang yang kepikiran ke sana. Justru mereka lebih banyak tuh berkiblatnya ke luar, kemana gitu. Betul. Emang kamu benar-benar cinta banget ya dengan daerah asal kamu gitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Iya, pengennya semoga nggak hilang lah budayanya kita. Nggak hilang luar budayanya. Biasa. Jadi adanya ikan setuju apa enggak? Enggak, jadi berat banget ya. Oke, kita balik lagi ke musik, itu hanya intermezzo aja. Oke. 3 hal deh yang menggambarkan musik bagi kamu. Musik. 1 memori. 2 mewarnai. Mewarnai hidup kan ya? Iya. 3 apa ya, memori sama cerita sama ya. Influence. Keren banget, keren ya. Ada rencana mau collab lagi dengan musisi lain next? Amin. Siapa? Ya ada beberapa rencana tapi belum tahu sih. Belum tahu siapanya ya. Daftar namanya masih kita rahasiakan. Apa sih harapan kamu di dalam dunia permusikan ini? Tentunya kan kalau orang nentuin ketika terjun ke dunia musik itu nggak langsung mudah ya. Harapan aku ketika aku berdiri sebagai musisi di sini apa gitu? Harapannya semoga bisa meneruskan bakat dan kemauannya Mama untuk jadi seorang penyanyi. 2, apa ya, aku pengen itu sih tadi tujuan utama aku tuh selain budaya itu aku bingung kayak harus apa ya, membanggakan orang tuh pasti ya. Iya pasti. Ya, pokoknya semoga selalu menginspirasi aja deh. Selalu menginspirasi lewat karya kamu ya. Iya. Oke, sekarang mungkin Charla bisa menyanyikan sedikit gitu kan ref lagu barunya atau yang mana terserah. Iya. Mau nyanyiin yang kasih tersampai ya. Boleh. Betul. Biar Oke Zoners dengar. Iya boleh. Silakan. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Wah. Yang tepuk tangan banyak banget di sini, luar biasa. Suara aslinya bagus banget, Oke Zona. Memang benar-benar berbakat kita ya. sampai terpukau gitu ya, bisa nggak ya gue kayak gitu? Sampai terbawa kesyahduan lagunya. Kamu bisa memberikan jiwa kamu yang lain ke lagu ini ya, luar biasa. Mbak Fitri kayaknya bisa ya kayak gitu ya? Coba Mbak Fitri. Bisa kabur. Oke, mungkin terakhir nih, apa yang mau disampaikan buat fans kamu yang selama ini ngedukung kamu, termasuk juga mungkin keluarga kamu. Silakan Disa. Buat teman-teman aku, teman-teman online, Charlove, terima kasih udah selalu membersamai karir-karirku dari kemarin yang kita bawa banget, sekarang sedikit lebih di atasnya gitu ya. Semoga kita bisa terbang terus sampai ke Mars, asik, Charla Mars sesuai dengan nama ya. Iya, semoga kita bisa terus mengeluarkan karya-karya dan juga menginspirasi. Jangan bosan dan capek untuk menunggu karya-karyaku yang baru. Semoga kita bisa terus saling membersamai. Dan terima kasih juga buat keluarga-keluargaku yang selalu support dari kecil sampai sekarang. Oke. Amin. Kita doain semua harapannya juga ya. Charla pasti akan mencapai apa yang diimpikan. Terbang semakin melejit tapi tetap rendah hati. Betul. Itu yang harus selalu diingat. Baik, Oke Zoners, sayang banget nih kita udah harus selesai. Tapi jangan lupa saksikan terus Morning Zone dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Gue Fitri pamit. Dan gue Sambarita pamit. Dan Charla Mars pamit. Bye-bye. Sampai jumpa dan semangat. Dah.